Hai, Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 605 bertepatan dengan bab ke 3187. Tidak tahu, Ibu Helena berkata. Hanya dikabarkan kalau kondisinya memburuk di luar kendali. Dokter mengatakan kalau nenek kemungkinan tidak bisa bangun lagi dan bisa meninggal kapan saja. Mungkin dalam 2-3 hari dan paling lambat dalam seminggu. Helena menjadi sedih. Meski terkadang dia tidak puas dengan neneknya, tapi kebanyakan waktu dia bisa memahami keputusan yang dibuat oleh wanita tangguh itu. Di antara keputusan itu tentu saja mencabut haknya untuk mewarisi tahta. Meski neneknya telah lama berkuasa, tapi selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga kerajaan dan selalu berharap keluarga kerajaan terus tumbuh kuat. Jadi setiap keputusan yang dia buat bukan demi kepentingan dirinya, tapi demi kepentingan keluarga kerajaan. Oleh karena itu, Helena sangat mengaguminya. Saat ini nenek hampir meninggal, tapi dia masih berada di Tiongkok yang jauh hingga merasa sedih. Helena berkata kepada ibunya, jika nenek meninggal dalam beberapa hari ini, mungkin acara pertunangan akan ditunda berdasarkan peraturan kerajaan. Kamu harus pulang untuk menghadiri acara pemakaman nenek, lalu menghadiri upacara penobatan Olivia. Setelah itu baru pergi ke Tiongkok untuk melakukan acara pertunangan. Baik, sebagai anggota keluarga kerajaan tentu saja pemakaman ratu dan penobatan pemimpinan baru merupakan dua hal yang paling penting. Helena berkata. Lalu Helena bertanya, Ibu, apakah aku bisa pulang melihat nenek untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal? Acara pertunangan pasti ditunda, jadi tidak ada gunanya kalau aku berada di sini karena tidak ada kesempatan lagi kalau nenek sudah meninggal. Ibu Helena menghela napas. Kita tidak bisa memutuskan hal ini. Kamu harus bertanya kepada Olivia. Meski dia masih belum dinobatkan secara resmi, tapi sudah mengambil alih urusan kerajaan. Kamu harus meminta persetujuan Olivia kalau ingin melihat nenekmu untuk terakhir kalinya dan semua beres. Kalau dia mengizinkannya. Baik, kalau begitu aku akan menelpon Olivia sekarang. Helena buru-buru berkata. Setelah pamit kepada ibunya, Helena segera menelpon Olivia, adik sepupunya yang merupakan ratu berikutnya. Telepon berbunyi lama dan tidak ada yang mengangkatnya. Tapi terhubung ketika Helena ingin memutuskan dan menelepon lagi nanti. Segera terdengar suara wanita sambil tersenyum. Helena, kakakku, apakah kamu baik-baik saja selama berada di Tiongkok? Helena segera berkata, Olivia, aku dengar nenek sedang kritis. Orang itu berkata sambil tersenyum. Benar, kakak. Kegagalan banyak organ dan dokter sudah meminta kami untuk melakukan persiapan mental. Helena merasa suara Olivia menusuk telinganya, tapi dia tidak ada waktu memedulikannya saat ini dan buru-buru berkata, Olivia, kalau kondisi nenek kritis seperti ini, dia pasti meninggal sebelum acara pertunanganku. Saat itu aku pasti harus kembali untuk berkabung dan pertunangannya ditunda. Jadi bolehkah aku mengatakan hal ini kepada keluarga Yi untuk menunda pertunangan supaya bisa bertemu nenek untuk terakhir kalinya? Telepon di ujung sana terdengar diam sejenak dan suara orang itu berubah serta bertanya dengan dingin. Kalau aku tidak salah, bukankah kamu akan bertunangan pada tanggal 7? Benar, masih ada 3 hari lagi. Aku takut nenek tidak bisa bertahan sampai 3 hari hingga aku tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Helena berkata. Orang itu berkata, Helena, nenek sedang kritis dan tidak akan sadarkan diri lagi.
Dia juga tidak bisa mengenalimu meski kamu pulang. Jadi kamu tidak perlu membuang energi. Tidak peduli dia meninggal atau tidak dalam 3 hari ini. Pertunanganmu dengan keluarga Yi tetap harus dilakukan. Helena tidak menyangka kalau adik sepupunya berubah menjadi sekejap ini. Dia berkata tanpa sadar, jika nenek meninggal di hari pertunanganku, bagaimana mungkin pertunangan masih bisa tetap dilakukan? Jika aku masih bertunangan di saat nenek meninggal, bukankah dunia akan mengutukku dan keluarga kerajaan kalau kabar ini tersebar keluar? Olivia yang ada di seberang sana berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, aku akan berusaha membuatnya bertahan selama 3 hari. Aku juga tidak akan menyebarkan beritanya meski dia meninggal dalam 3 hari ini dan akan mengumumkan setelah kamu selesai bertunangan." Helena merasa marah. "Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu anggap nenek sebagai apa? Alat yang bisa kamu kendalikan?" Olivia berkata tajam, "Diam Helena, mati hidupnya saat ini tidak penting. Yang penting adalah pertunanganmu dengan keluarga Yi. Mereka telah setuju menginvestasikan 3 miliar euro untuk mengembangkan real estate di Eropa setelah kalian bertunangan. Aku tidak sungkan kepada ibumu kalau kamu berani merusaknya." Helena sangat marah. "Olivia, aku menganggapmu sebagai adik kandung dan ibuku menganggapmu seperti anaknya sendiri sejak kecil. Bukankah sikapmu saat ini sangat keterlaluan?" Olivia tersenyum dingin. "Helena, kamu tidak pantas memanggil namaku. Ingat, kamu harus memanggilku Yang Mulia Ratu." Setelah itu Olivia mengancamnya lagi. "Helena, aku tahu kondisi tubuhmu kurang bagus, tapi kamu harus ingat, lebih baik kamu hidup beberapa tahun lagi. Pastikan bisa bekerja sama dan jangan sampai terjadi kekacauan. Jika tidak, aku pasti akan mengusir ibumu dari kerajaan dan membuatnya menjadi gelandangan. Berani sekali mulutmu, berani sekali kamu. Aku akan membunuhmu kalau kamu berani menyentuh ibuku." Helena sangat marah dan berteriak. Olivia berkata dingin, "Helena, lebih baik kamu tahu dengan posisimu. Aku akan segera dinobatkan begitu nenek meninggal. Memangnya kamu bisa membunuhku? Apakah kamu bisa mengandalkan tubuhmu dengan penyakit jantung bawaan itu? Aku sarankan kamu untuk lupakan niatmu." Kemudian Olivia mencibir dan berkata, "Helena, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kamu menikah dengan keluarga Yi dan bertahan hidup selama beberapa tahun tinggal di Tiongkok dengan diam, maka aku jamin ibumu akan selamat. Jika tidak, jangan salahkan aku tidak berperasaan." Helena merinding karena awalnya dia pikir kalau kerajaan hanya bisa mengancam uang pensiun ibunya, tapi sepertinya bahkan nyawa ibunya juga ikut terancam. Saat ini dia langsung merasa asing dengan Olivia yang ada di ujung telepon. Dia tidak habis pikir karena adik yang telah dikenalnya selama 23 tahun begitu kejam, tapi dia tahu kalau dirinya bersikeras melawan Olivia, mungkin keselamatan ibunya akan mengancam karena dia sudah mengendalikan seluruh kerajaan saat ini dan akan segera menjadi ratu. Ibu hanya seorang janda di keluarga kerajaan, jadi bukan lawan Olivia. Oleh karena itu dia segera berkata, "Olivia, aku bisa menyetujui,mu, tapi kamu harus berjanji padaku." Olivia berkata dingin, "Baik, katakan saja." Helena berkata, "Aku bisa menikah dengan keluarga Yi untuk mendapatkan dana mereka, tapi kamu harus membiarkan ibuku datang ke Tiongkok karena aku ingin menjaganya." Olivia seperti mendengar lelucon sehingga menyindirnya. "Helena, kamu benar-benar masih tidak mengerti kenapa aku membiarkan kamu pergi ke Tiongkok sendirian untuk menghadiri upacara sembahyang leluhur keluarga Yi. Itu karena aku ingin memisahkan kalian. Meski kerajaan akan mengirim banyak perwakilan di hari pernikahanmu dengan Yi Peng, tapi ibumu tidak akan ke sana." Saat mengatakan ini, Olivia mencibir, "Mulai hari ini, kamu tidak diizinkan kembali ke Eropa Utara. Ibumu juga tidak diizinkan meninggalkan tempat ini sampai salah satu kalian mati. Kalian berdua tidak bisa hidup dengan baik kalau kamu berani pulang." Helena putus asa saat mendengarnya. Dia akhirnya mengerti tujuan kerajaan mengirimnya datang ke Tiongkok sendirian
demi tujuan ini. Jika seperti itu, Olivia sudah merencanakan semua ini sejak lama. Dia memisahkan aku dan ibu lalu mengancamku dengan ibu. Olivia, kamu benar-benar iblis. Dia yang sangat marah segera berteriak, Olivia, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan menikah dengan Yipeng kalau kamu tidak mengirim ibuku ke Tiongkok. Olivia berkata dengan acuh, terserah. Lagi pula ibumu sedang diawasi sekarang sehingga tidak ada kesempatan untuk meninggalkan kerajaan. Jika kamu tidak menikah dengan Yipeng, maka ibu akan menghilang dari dunia ini. Tidak ada yang tahu dia kemana, bahkan tidak ada yang tahu dengan mati hidupnya. Selain itu, Olivia tertawa kencang. Jadi, menurutmu aku akan membunuhnya atau tidak? Kepala Helena mendengung dan merasa detak jantung melebihi beban yang bisa diterima. Dia merasa tubuhnya semakin buruk dari sebelumnya sehingga berkata dengan gemetar, Olivia, apakah kamu akan melepaskan ibuku kalau penyakit jantungku kambuh dan aku mati di Tiongkok? Olivia berkata dingin, tidak perlu berakting. Dokter mengatakan kamu bisa bertahan 3-5 tahun lagi. Keluarga Yi adalah keluarga teratas di Tiongkok sehingga mereka punya cara mengobatimu dan kamu akan hidup lebih lama lagi. Nikmati hidup sebagai nyonya kaya. Ibumu pasti baik-baik saja selama kamu bekerja sama dengan patuh. Masih ada urusan yang harus aku lakukan sebelum dinobatkan. Jadi aku tutup teleponnya dulu, kakak. Olivia langsung menutup telepon tanpa menunggu Helena menjawabnya. Helena sangat putus asa saat ini. Dia segera menelpon ibunya, tapi ponselnya tidak bisa dihubungi saat ini. Dia segera menelpon telepon kamar, tapi tidak ada yang menjawabnya. Lalu merasa detak jantungnya bertambah cepat dan semakin kacau. Beban berat menyerangnya sehingga membuat kepalanya semakin pusing dan semakin sulit bernapas. Kemudian dia merasa matanya gelap dan jatuh di lantai sehingga hilang kesadaran. Pada saat ini, Yipeng yang memakai jas hitam berada di depan pintu kamar Helena. Dia menekan bel dan menunggu dengan sabar, tapi merasa tidak ada tanggapan sehingga dia mengetuk pintu dan berkata, sayang, aku Yipeng, aku datang menjemputmu. Apakah kamu sudah siap? Saat ini masih tetap tidak ada suara dalam kamar. Yipeng merasa heran sehingga ketukannya semakin kencang dan berteriak, Helena, apakah kamu ada di dalam? Masih tetap tidak ada suara saat ini. Pintu kamar sebelah terbuka dan 2 orang wanita muda keluar dari dalam. Satunya berwajah Eropa Utara dan satunya lagi orang Tiongkok. Yipeng kenal dengan 2 wanita ini. Mereka adalah pelayan yang dibawa Helena dari Eropa Utara. Jadi dia bertanya kepada orang Tiongkok itu, di mana tuan putri kalian? Wanita Tiongkok itu berkata, di dalam kamar. Aneh, aku telah mengetuk pintu untuk waktu yang lama, tapi tidak ada yang menjawab. Apakah dia keluar? Yipeng mengerutkan keningnya. Seharusnya tidak. Putri biasanya akan memberitahu kami kalau ingin keluar, wanita itu berkata. Kemudian dia mengetuk pintu kamar Helena dengan kencang dan berteriak, Tuan Putri, apakah Anda ada di dalam? Tidak ada tanggapan dari dalam kamar. Ekspresi wanita Tiongkok itu langsung berubah. Dia segera mengeluarkan kartu kamar dari saku dan pintu terbuka. Kemudian kedua wanita itu masuk. Yipeng segera mengikuti mereka, tapi terdengar teriakan, Tuan Putri, sadarlah Tuan Putri. Saat Yipeng tiba, dia melihat Helena pingsan di karpet ruang tamu. Wanita Tiongkok itu segera melakukan CPR untuknya dan berkata pada Yipeng di saat bersamaan, cepat panggil ambulan. Yipeng baru sadar. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi segera mengeluarkan ponsel untuk melakukan panggilan darurat. Telepon terhubung dan operator berkata, halo pusat darurat, apa yang bisa saya bantu? Yipeng berkata dengan panik, itu ada yang pingsan. Jadi membutuhkan ambulan. Operator segera berkata, baik, tolong sebutkan alamatnya. Yipeng berkata, alamatnya di Hotel Buckingham Palace. Nomor kamar, aduh, aku tidak ingat. Wanita itu berteriak, lantai 8, kamar 8108. Yipeng buru-buru berkata, lantai 8, kamar 8108. Operator berkata, baik, lantai 8, kamar 8108. Selain itu, apa penyebab pasiennya pingsan? Apa penyebabnya? Yipeng bingung. Itu aku juga tidak tahu, pokoknya pingsan. Wanita itu berteriak kencang, penyakit jantung bawaan teralogi Falot yang parah. Tolong segera datang. Tolong hubungi dokter jantung dan perawat di rumah sakit. Yipeng tercengang dan berkata dalam hati, Helena mempunyai penyakit jantung bawaan yang serius. Brengsek,
Ternyata Yichen benar. Sewaktu Jipeng tertegun, operator sudah mendengar suara wanita itu. Jadi dia buru-buru berkata, "Baik, aku akan segera menyiapkannya. Tolong usahakan teleponnya bisa dihubungi kapan saja." Saat ini wanita Tiongkok berkata kepada wanita Eropa Utara, "Emily, kondisi Tuan Putri sangat serius. Segera ambil defibrilator." Baik, wanita itu segera berlari kembali ke kamar, lalu segera kembali dengan kotak P3K. Dia segera mengeluarkan defibrilator portable dari dalam kotak P3K dan mulai menyalakannya. Wanita Tiongkok berteriak kepada Jipeng, "Kamu cepat keluar, kami akan menyetrum Tuan Putri." Jipeng berkata tanpa sadar, "Tidak apa-apa, aku akan melihatnya di sini dan tidak akan mengganggu kalian." Wanita Tiongkok berteriak, "Bajunya harus dibuka. Apakah kamu ingin melihatnya? Cepat keluar." Jipeng akhirnya keluar. Saat ini kedua wanita di dalam kamar terus melakukan CPR untuk Helena dan satu orangnya lagi telah menyiapkan alat kejut dan membuka baju Helena serta berkata, "Alatnya sudah siap. Baik, aku akan menghitung dan melepaskan tangan pada hitungan ketiga. Lalu kamu segera lakukan kejutan." Wanita Tiongkok berkata, "Baik." Wanita Tiongkok terus melakukan CPR untuk Helena sambil berteriak kencang, "1, 2, 3, siap." Dia melepaskan tangannya dan wanita satunya tadi melakukan setruman pertama di dada Helena. Setruman baru saja berakhir dan wanita Tiongkok meneruskan CPR sambil melihat kondisi Helena dan berkata, "Tuan Putri masih belum sadar. Aku belum melakukan CPR beberapa kali lagi dan kamu siapkan setrum lagi." Baik, 2 menit kemudian wanita Tiongkok berteriak panik saat melihat Helena masih belum sadarkan diri dan berkata, "Setel kekuatannya sampai 360 joule. Lakukan persiapan." Wanita satunya terkejut. Dia ingin bertanya tapi tidak jadi. Dia tahu kondisinya darurat dan harus cepat bertindak. Jadi segera mengatur parameter defibrilator untuk melakukan kejutan kedua. Sayangnya Helena tetap tidak ada reaksi. Kedua wanita itu merasa cemas. Wanita Tiongkok berkata, "Siapkan epinefrin." Wanita Eropa Utara bertanya dengan panik, "Memakai epinefrin sekarang?" Dokter berpesan untuk menggunakannya dengan hati-hati dan digunakan dalam kondisi terpaksa. Tuan Putri mungkin tidak bisa bertahan lama kalau menggunakannya. Wanita Tiongkok berkata, "Tuan Putri tidak akan bisa diselamatkan kalau tidak memakainya. Jangan sampai Putri pergi begitu saja. Putri harus meninggalkan kata wasiat. Kita tidak bisa melapor kepada Tuan Putri Olimpianati." Kemudian wanita Tiongkok berkata lagi, "Dengan kondisi saat ini mungkin Tuan Putri tidak bisa bangun kalau tertunda 1 menit lagi." Baik, wanita Eropa Utara menggetakkan giginya dan mengeluarkan jarum suntik yang tertutup rapat di kotak P3K. Sudah ada cairan bening yang di dalam jarum itu. Wanita Tiongkok mengambil jarum dan membuka bungkusannya sambil berkata, "Keluarkan ponsel dan mulai merekam." Baik, wanita Eropa Utara menjawab, mengeluarkan ponsel dan memulai merekam. Kemudian wanita Tiongkok mengerahkan ujung jarum ke jantung Helena dan menyuntikkannya tanpa ragu. Epinefrin paling ampuh kalau disuntikkan ke jantung. Dokter sudah mengatakan kalau jangan sampai menggunakan epinefrin untuk Helena kalau tidak terpaksa. Karena begitu digunakan, jantung akan memicu dampak jantung lainnya. Tapi tidak ada cara lain lagi. Sekarang hanya epinefrin yang bisa membuat Helena sadar, meski hanya beberapa menit juga lebih baik daripada mati begitu saja. Benar saja, setelah menyuntikkan epinefrin, jantung Helena kembali berdetak. Hanya saja jantungnya saat ini seperti teko yang akan meledak yang dipanaskan bekerja kembali. Tak lama kemudian Helena tiba-tiba membuka matanya. Wow, luar biasa guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.